you with it, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknologi Pendidikan kelas PIM yang beranggotakan Siti Khairul Umaroh, Sofa Kusanimah, Tarik Asakobi Hizbullah, Tiasyu Andriani, Umi Lalati Sa'adah, dan Umi Rabiah Terjana akan menyampaikan materi desain pembelajaran. Pada materi desain pembelajaran kali ini ada 6 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian desain pembelajaran. Yang kedua, komponen utama desain pembelajaran. Yang ketiga, model desain pembelajaran. Yang keempat, ada lingkup dan sifat desain pembelajaran. Yang kelima, fungsi desain pembelajaran. Dan terakhir, tujuan desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis yang mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Beberapa tokoh yang mendefinisikan desain pembelajaran antara lain: yang pertama, Reclus mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua ada Rockwell and Cansanas merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu, kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang ketiga ada Gex DKK menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Yang keempat ada Dick and Carey mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima ada Seal and Rice mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Dari beberapa definisi di atas dapat dilihat bahwa terdapat aspek kesamaan antara mereka. Kesamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Komponen utama desain pembelajaran. Esensi desain pembelajaran hanyalah mencakup 4 komponen, yaitu peserta didik, tujuan, metode, dan evaluasi. Yang pertama yaitu peserta didik. Menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses belajarnya. Karena selama belajar, peserta didik dapat dipengaruhi, misalnya mengantuk, bosan, lelah, jenuh, maka harus diperhatikan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua yaitu tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Yang ketiga yaitu metode. Metode terkait dengan strategi pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar proses belajar berjalan mulus. Metode adalah cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar. Dalam desain pembelajaran, langkah ini sangatlah penting karena metode inilah yang menentukan situasi belajar yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu evaluasi. Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari penilaian hasil belajar. Seringkali, penilaian dilakukan dengan cara menjawab soal-soal objektif. Penilaian juga dapat dilakukan dengan format non-soal, yaitu dengan instrumen pengamatan, wawancara kuesioner, dan sebagainya. Selanjutnya, saya Umi Rabiah Terjana akan menjelaskan model-model desain pembelajaran. Yang pertama, model PPSI tahun 1976. Dalam model PPSI, pengajaran dipandang sebagai suatu sistem. Subsistem dari pengajaran diantaranya tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat-alat dan sumber pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, model CAM tahun 1985. Model ini berorientasi pada perancangan pembelajaran yang menyeluruh, sehingga guru sekolah dasar dan sekolah menengah, dosen perguruan tinggi, pelatih di bidang industri, serta ahli media yang akan bekerja sebagai perancang pembelajaran.
Yang ketiga, model Belaha-Banati. Model ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari 6 jenis kegiatan. Model desain ini bertitik tolak dari pendekatan sistem yang mencakup ke-6 komponen atau langkah yang saling berinterrelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada model Gerlach and Ellie, merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran karena model ini memperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Yang kelima, ada model Dick and Carey. Model ini diciptakan selain cocok untuk pembelajaran formal di sekolah, juga untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Analisis tentang media dan metode tidak bersifat argumentatif guna mencapai berbagai alternatif media. Yang keenam, ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Yang ketujuh, ada model AD. Model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Berikut adalah 2 contoh desain. Yang pertama ada contoh desain model AD dan contoh desain pembelajaran. Anda bisa melihatnya pada gambar berikut. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, lingkup desain pembelajaran. Adapun lingkup desain pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan atau kelompok fokus. Kelompok fokus merupakan sekelompok orang yang memiliki karakteristik serupa atau memiliki kepentingan bersama. Yang perlu diketahui termasuk karakteristik mereka, kemampuan awal atau prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Ada umum dan spesifik. Tujuan pembelajaran adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, ada learning analysis atau analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dilakukan dalam periode makro 1 tahun atau mikro dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada bahan ajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis untuk digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar dapat berupa buku teks, jurnal, modul, handout, lembar kerja, peta, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian lingkup selanjutnya yaitu learning assessment. Learning assessment merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu tentang mengukur kemampuan atau kompetensi yang telah dikuasai. Learning assessment biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Learning assessment dapat berupa penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, kuis, dan lain-lain. Selain lingkup desain pembelajaran, terdapat juga sifat-sifat pembelajaran, yaitu yang pertama, berorientasi pada siswa, meliputi karakteristik umum, kemampuan awal atau prasyarat, serta gaya belajar. Yang kedua, alur berpikir sistem atau sistemik. Dalam alur berpikir ini, konsep sistem dan pendekatan sistem diharapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Yang ketiga, empiris dan berulang. Setiap model pembelajaran harus bersifat empiris, maksudnya gagasan yang sifatnya rasional dan dibentuk melalui pengalaman dan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, fungsi desain pembelajaran. Mendesain rencana pembelajaran bagi guru amatlah penting demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka,
Maka dari itu, desain pembelajaran memiliki fungsi diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran; yang kedua, menghasilkan sumber belajar; yang ketiga, mengembangkan sistem belajar mengajar; yang keempat, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar; yang kelima, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan; yang keenam, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan; yang ketujuh, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid; yang kedelapan, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja; yang kesembilan, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja; dan yang terakhir, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan desain pembelajaran. Tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumber informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya. Kemudian, tujuan desain pembelajaran untuk menghasilkan rancangan pembelajaran, kegiatan, program, atau perangkat yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tertentu dengan memperhatikan secara komprehensif atau secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Tujuan desain pembelajaran juga membuat proses pembelajaran lebih efektif, kondusif, dan efisien, serta mengurangi kesulitan belajar. Untuk contoh implementasi desain pembelajaran dapat dilihat pada slide berikut ini. Dalam slide ini terdapat gambar atau bagan, di mana gambar atau bagan ini saya kutip dari salah satu jurnal ilmiah yang di dalamnya memuat analisa kebutuhan karakteristik tugas. Nah, ada yang pertama komponen, isi model desain, sasaran, tujuan pembelajaran atau output, serta outcomes. Dalam komponen ini terdiri lagi desain pembelajaran, teaching learning process, serta evaluasi. Dari ketiga ini meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Untuk contoh perencanaan silabus, di dalamnya SK, KD, IP, pokok materi, skenario pembelajaran. Selanjutnya, dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi tadi, semuanya diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka pada desain ini semuanya saling keterkaitan. Alhamdulillah telah kami sampaikan materi tentang desain pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Jika ada kritik dan saran silahkan disampaikan kepada kami agar menjadi evaluasi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.